Oke, selamat datang kembali di channel ini. Setelah sekian hari tidak upload video, pada kesempatan kali ini saya mau mengupdate perkembangan ikan cana maru Borneo yang beberapa waktu yang lalu dari kolam saya pindahkan ke akuarium. Nah, kalau nggak salah hari ini adalah hari ke-7 atau tepat seminggu setelah ikan ini pindah. Dan pada kesempatan kali ini ceritanya saya sedang melatih mental ikan ini ya, mengajak bermain dengan cara memancingnya menggunakan cermin dan juga kasih makan secara langsung dengan tangan. Nah, ini saya coba masukkan tangan ke akuarium dan bisa dilihat sendiri respon ikannya itu bagaimana. Lumayan galak, bahkan mau menyerang tangan saya. Padahal ikan ini bisa dibilang belum lama saya pindahkan dari kolam ke akuarium, tapi responnya sudah seperti ini. Nah, kalau menurut saya mentalnya ikan ini tuh lumayan bagus. Bahkan dia tidak segan untuk menyerang tangan saya ya ketika tangan saya masukkan ke dalam air akuarium. Bisa dibilang mentalnya cukup bagus karena di akuarium yang tidak terlalu besar, tapi ikannya ini seperti teritori menjaga wilayahnya ya. Terbukti ketika tangan masuk, tangan saya langsung dihajar. Efek dari gigitan cana maru ini yang kurang lebih ukurannya 50 cm, mungkin kalau dilihat dari video tidak terlalu besar ya, sedangkan kalau dilihat secara langsung ukurannya jauh lebih besar dari yang ada di video ini. Efek gigitannya lumayan ya, apalagi kalau benar-benar pas dan ikannya itu sedang galak-galaknya menyerang. Tangan itu rasanya ya kayak gimana ya, ya seperti inilah. Intinya lumayan sakit tapi tidak sakit banget. Yang sakit itu apabila ikan ini nyerang pas kena telapak jari. Nah, itu kalau yang saya rasakan kurang lebih efeknya itu kayak terkena pisau lah, dan robeknya itu lumayan dalam. Berbeda jika dibandingkan menyerangnya di kulit luar ya, di kulit tangan itu tidak terlalu berasa. Makanya kenapa banyak orang yang memasukkan tangan ke di hadapan cana maru ini dengan cara mengepalkan tangan. Ya kalau menurut saya ya itu ya, supaya efek gigitannya itu tidak terlalu sakit. Sebenarnya di hari-hari sebelumnya saya juga pernah memasukkan tangan saya ke akuarium, tapi nggak saya videokan. Nah, pada kesempatan kali ini daripada tidak ada videonya dan kurang lengkap lah kalau menurut saya kalau tidak divideokan. Dan untuk mental kalau menurut saya sudah lumayan, walaupun ketika tangan masih ada di luar itu berbeda ya ketika tangan masuk. Kalau tangan masih di luar akuarium, ikannya belum terlalu merespon agresif. Sedangkan kalau tangan saya masukkan ke akuarium, ikannya itu mau, bahasanya itu flaring ya mungkin ya. Siripnya itu mau mengangkat, kemudian warnanya juga kalau menurut saya lebih bagus. Mungkin dalam mode siaga ya, bisa dilihat barnya, kemudian warnanya itu jauh lebih terang jika digoda seperti ini. Nah, kalau menurut saya ini juga salah satu cara ya untuk selain meningkatkan mental juga meningkatkan
bar dan warna. Walaupun ikan ini sudah saya pindahkan ke akuarium dan sudah 7 hari, tapi kalau menurut saya warnanya itu masih lumayan gelap, belum terlalu seperti apa yang saya harapkan. Nah, bisa dilihat ya, sampai menit keberapa ini ketika tangan saya masuk, ikannya itu masih menyerang terus. Dan bisa dibandingkan ketika tangan saya di luar, ikannya tidak seagresif ketika tangan saya masuk ke akuarium. Bahkan dia menunggu tangan saya masuk. Harapan saya untuk ikan ini paling tidak bisa dipegang ya, dalam artian kayak yang video-video lain yang di YouTube itu kan bisa dilus-lus, itu rasanya keren banget gitu loh. Dan saya rasa untuk bisa ke tahap seperti itu perlu proses yang lumayan lama, tapi mungkin juga tergantung ikannya ya. Kalau ikan saya ini termasuk yang lumayan agresif, ini saja tangan saya masukkan dan sejujurnya saya menahan rasa sakit ya ini. Tapi ya demi bisa tercapainya itu, dalam artian saya ingin ikannya itu bisa saya sentuh, tidak paling enggak tidak kedabukan lah kalau ada tangan. Nah, seperti itu. Dan bisa dilihat di menit keberapa ini responnya sudah tidak terlalu galak seperti di awal tadi ya. Kalau di awal tadi kan benar-benar nyerang. Nah, ini mungkin udah merasa bahwa tangan saya itu bukan ancaman, jadi serangannya juga mulai menurun. Walaupun begitu, sesekali menyerang, kalau gigitannya itu kena jari, telapak jari itu jujur rasanya lumayan bro. Makanya ini saya sering-sering mengepalkan tangan saya ya. Dan saya rasa ikan ini termasuk ikan yang lumayan, dalam artian baru pindah dari kolam aja udah seperti ini. Barnya udah tebal banget. Kemudian mentalnya juga ya yang saya suka itu. Mentalnya itu bukan ikan yang cuma diem tapi berani nyerang gitu loh. Nah, mungkin ada saran bagi yang ingin memberikan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Entah itu cara menaikkan warna, terus memunculkan bunga, atau melatih mental yang bagus ya. Soalnya ini ya saya jujur baru coba-coba. Sebelumnya kan cuma ada di kolam. Ketika di kolam itu ya cuma seperti itu, apa adanya, saya kasihkan makan apa adanya. Nah, sekarang yang di akuarium ini rencananya mau saya progres supaya menjadi ikan yang lebih bagus. Dan mungkin bagi kalian yang belum atau baru menonton video di channel YouTube saya, ini tuh adalah Maru Borneo ya. Maru Borneo yang kurang lebih saya beli di tahun 2018. Untuk corak di siripnya bisa dibandingkan, jika dibandingkan dengan Maru Sumatera, entah itu Riau atau apa, saya juga nggak tahu. Kalau Maru Borneo yang saya miliki ini coraknya itu tidak terlalu kelihatan, beda dengan Maru Sumatera ya. Maru Sumatera itu kan corak di siripnya itu kayak kelihatan jelas. Kalau ini ada tapi nggak terlalu jelas. Nah, kenapa dulu Maru Sumatera lebih mahal ya, mungkin salah satunya karena itu. Dan untuk sekarang harga dari Maru sendiri saya nggak terlalu mengikuti, karena yang saya tahu ya untuk harganya nggak pasti, soalnya tergantung kualitas ikan, bisa dari mentalnya, kemudian
warnanya, barnya, kemudian bunga semakin bagus, tentu harga ikan itu semakin mahal. Apalagi yang seperti ini ya, yang rawatan dari kecil kemudian memprogresikan supaya menjadi bagus itu kan nggak mudah, perlu waktu, mungkin biaya juga untuk pakan dan lain sebagainya. Nah itu ya yang mungkin membuat harga Cana Maru itu menjadi mahal. Karena ya nggak tahu kenapa, jujur ya, saya pelihara maru kurang lebih 3 tahun di kolam sampai sekarang ini nggak ada rasa ingin menjual gitu loh, masih suka ikannya, nggak tahu kenapa. Padahal ya seperti ini. Tapi setelah saya coba taruh di akuarium, saya ajak bermain, dan ternyata mentalnya itu lumayan, justru saya malah makin suka gitu loh. Ketika di kolam aja, ketika saya makan ikannya mau ngejar, mau loncat, itu udah senang banget, apalagi bisa di akuarium. Dan ternyata ikannya itu bukan ikan yang pasif, ternyata ikannya lumayan juga ini. Dan mungkin bagi kalian yang dulu sering menonton video-video sebelumnya di channel saya ini, ketika ikan ini masih ada di kolam dan waktu saya mengasih makan, di video-video sebelumnya itu kan saya pernah bilang ada 3 ekor ikan yang mau mendekat gitu loh, yang mentalnya lumayan. Nah salah satunya ya ikan ini setelah saya ukur dan bandingkan yang ada di kolam, adalah ikan terbesar kedua. Jadi di kolam itu masih ada satu lagi ikan yang lumayan aktif, kemudian ukurannya juga lebih besar dari ikan ini, walaupun selisihnya juga nggak jauh. Dan itu masih ada di kolam, masih belum saya pindahkan ke akuarium. Mungkin seterusnya bakal ada di kolam ya, syukur-syukur bakal saya coba kasih tumbuhan air di atas kolam, supaya siapa tahu bisa berhasil untuk mengembangbiakannya. Kalau berhasil, bagi saya puas banget, karena pelihara dari kecil bisa mengembangbiakan Cana Maru di kolam sendiri. Nah itu apa ya, kalau bagi pecinta hewan atau pemelihara hewan, terkhusus yang bisa membesarkan dari ukuran kecil kemudian bisa mengawinkan, itu adalah suatu proses yang sangat menyenangkan. Bahkan mungkin apa ya, gak ada nilainya gitu loh. Bukan gak ada nilainya, maksudnya gak bisa dinilai. Nah seperti itu. Dan mungkin cukup sekian ini saja video yang saya punya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton, menyimak, mendengarkan omongan saya, walaupun bicaranya masih kurang jelas, kurang enak didengar. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga baru-baru belajar berbicara ya. Dan mungkin ada kritik, saran, masukan, dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah meluangkan sedikit waktunya untuk berkunjung, dan sampai berjumpa kembali di lain video berikutnya.